Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu. Karena seringkali ya Tuhan, yang kami lakukan adalah kami lupa akan nama Tuhan, kami lupa akan kehadiran Tuhan. Sehingga kalau kami boleh datang pada hari ini di dalam ibadah, adalah karena anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk kembali ingat siapakah kami di hadapan Engkau. Kami sudah membahas tentang identitas Kristus sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Dan hari ini kami akan membahas bagaimana kami juga menghidupi panggilan tersebut. Karena kami dipersatukan di dalam Kristus. Dan biarlah kami sebagai tubuh Kristus, kami boleh bersama-sama menyatakannya. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan membahas sebagai penutup kesimpulan daripada 3 jabatan Kristus yang kita bahas di dalam bulan reformasi yang kemarin. Kita sudah membahas Kristus sebagai Nabi, Kristus sebagai Imam, dan Kristus sebagai Raja. Dan sekarang bagaimana kita menyatakannya karena kita dipersatukan di dalam Kristus. Karena kalau tidak kita akan gampang terjatuh ke dalam kekristenan yang berpikir kalau kita bertobat, kita percaya Yesus, maka tujuan akhirnya adalah percaya Yesus kamu masuk surga. Jadi setelah dipertobatkan, tapi kita nggak langsung masuk surga kan? Kita tidak langsung diangkat Tuhan masuk ke surga. Jadi untuk apa kita masih ada di dalam dunia ini? Ya untuk menjadi seperti Kristus. Tapi apa itu menjadi seperti Kristus? Bagaimana? Nah, supaya lebih konkretnya adalah menjadi seperti Kristus adalah jawabannya ada di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca ya. Satu ayat yang menjadi bagian perenungan kita. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa kaitannya ayat ini dengan jabatan Raja, Imam, Nabi? Mari kita coba telaah sedikit demi sedikit ya saudara. Maka kita akan bisa coba lihat di dalam ayat ini terkandung identitas Imam, Nabi, Raja daripada Kristus. But you are a chosen race, a royal. Itu kingly calling, panggilan raja. Priesthood, tentang panggilan imam. Calling a holy, holy berarti ya imam juga ya. Nation, king, a people for his own possession. That you may proclaim the excellencies of him. Seperti nabi ya yang memanggil. Who call out of darkness into his marvelous light. Panggilan imam juga. Jadi kita bisa lihat di dalam satu ayat ini kita diyakinkan kita diselamatkan bukan cuma sekedar supaya kita masuk surga lalu kita bernyanyi nyamanlah jiwaku. Bukan, tetapi supaya kita menghidupi panggilan, menjalani panggilan sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai imam dan sebagai raja. Karena sejak awal Adam pun sudah diberikan panggilan ini. Panggilan ini tidak mulai daripada Kristus berinkarnasi, tetapi dari manusia pertama, dari rencana awal Tuhan. Manusia memang diciptakan untuk melakukan panggilan tersebut sebagai nabi, imam, dan raja. Adam dipanggil sebagai nabi yang menyuarakan suara Tuhan, sebagai imam dan juga sebagai raja. Tapi kita tahu karena dosa, semua panggilan dan juga identitas manusia rusak dan manusia berdosa seperti lupa ingatan akan panggilan Tuhan tersebut. Saudara pernah nonton film yang berjudul Bourne Identity gak? Jason Bourne. Ada yang tahu film ini? Saya cuma pengen tahu ada berapa yang kira-kira. Oh enggak semua tahu juga ya. Ya ini katanya ya plesetan dari James Bond ya. Kan sama-sama J dan B ya. Jason Bourne. Kalau sebelumnya James Bond. James Bond itu yang hebatnya itu banyak gadgetnya gitu ya. Mobilnya keren. Terus juga banyak gadget-gadget pistol yang keren. Atau inilah alat-alat yang canggih. Kalau Jason Bourne enggak saudara. Jason Bourne itu mobilnya seringkali nyuri dari taksi, dari mana gitu ya. Pakai motor.
kebut-kebutannya, lalu juga berantemnya nggak pakai alat-alat yang canggih, kadang-kadang pakai majalah, pakai pen, pakai yang lain gitu. Nah itu di dalam triloginya, di dalam seri yang pertama digambarkan scene pertamanya itu adalah mulai dari sebuah tubuh yang mengambang di lautan dengan 2 luka tembak di belakangnya. Lalu ada kapal yang lewat, lalu melihat ada orang yang sepertinya sudah mati atau enggak ya. Lalu diangkat tubuh tersebut, ternyata masih hidup, dan di dalam kapal itu ada dokter yang akhirnya merawat dia. Dua peluru dikeluarkan dari tubuhnya, lalu dibalut luka-lukanya, dan berangsur-angsur lukanya mulai pulih, dan juga si Jason Bourne-nya ini mulai siuman juga dan akhirnya sadar langsung dia pasang kuda-kuda, lalu ditanya dan dokternya menenangkan, jangan takut, kamu aman di sini, siapa namamu? Dia seperti mulai recall tapi dia gak bisa ingat namanya siapa. Kamu dari mana? Kamu mau kemana? Dia gak tahu apapun tentang dirinya. Dia amnesia. Dan seluruh film itu selanjutnya adalah tentang bagaimana Jason Bourne ini mencari tahu tentang identitasnya, tentang who he is and apa yang dia harus lakukan. Dan seluruh khotbah hari ini juga kira-kira mencoba membahas tentang identitas kita dan apa yang harus kita lakukan. Dan kita tahu kita dipanggil ke dalam 3 panggilan ini. Kalau saudara belum mengikuti di bagian-bagian sebelumnya, kita akan coba tampilkan satu slide yang sekali lagi meringkaskan ketiga kali khotbah 3 minggu sebelumnya ya. Yaitu bagian khotbah-khotbah sebelumnya kita membahas Kristus sebagai prophet, Kristus sebagai priest, Kristus sebagai king. Kita bahas sebagai PPK ya, biar gampang ya. Nanti kalau kita bahas apa panggilan kita PPK, prophet, priest, and king. Gampang, jadi supaya nanti nggak sebutnya kepanjangan. Nah Buffing membahas tentang 3 panggilan ini ya. Coba ditampilkan, dikatakan perbedaannya adalah seperti ini. Kristus sebagai nabi itu apa? Yaitu dia mewakili dari Tuhan kepada manusia. Karena itulah fungsi nabi, menjadi juru bicara Allah. Jadi dia yang menjadi perwakilan Allah kepada manusia. Dan sebagai imam, dia mewakili manusia kepada Allah. Jadi kita bisa lihat ada two-way traffic. Dan Kristus sebagai raja adalah dia bertahta, dia menguasai di atas semua manusia yang lain. Jadi di 3 tahapan ini atau di dalam 3 jabatan ini adalah jabatan di dalam perjanjian lama yang diurapi. Mesias artinya, Kristus artinya adalah yang diurapi. Sehingga Kristus satu-satunya manusia yang menyatukan ketiga jabatan ini. Karena di perjanjian lama yang namanya raja dari Yehuda, yang namanya imam dari Lewi, jadi tidak mungkin ada yang sama. Sehingga di dalam Kristuslah dia satu-satunya yang menyatukan 3 jabatan ini. Nah sekarang kita fokusnya bukan lagi membahas tentang Kristus sebagai Raja Imam Nabi karena sudah dibahas. Sekarang fokusnya di dalam minggu ini, hari ini adalah tentang bagaimana kita menjalaninya kalau kita sudah di dalam Kristus. Maka panggilan yang pertama adalah panggilan kenabian. Yaitu apa panggilan kenabian? Yaitu adalah kalau kita sebagai nabi, maka panggilan kita adalah menyuarakan kebenaran Tuhan. Adam diciptakan sebagai makhluk yang bisa mendengar dan juga bisa berbicara. Jadi Adam dikatakan dia pertama-tama harus mendengar suara Tuhan dan kemudian berbicara kembali baik kepada Tuhan melalui doa atau melalui firman kepada makhluk ciptaan. Jadi dia diberikan kemampuan bukan untuk gosip, bukan untuk menyebar ketakutan atau hoax, tapi untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Dan kita sudah bahas di sesi yang lalu, nabi selalu pasif di dalam mendengar, tetapi harus aktif di dalam berbicara. Maka 2 hal ini ya saudara, kalau dia tidak dapat suara dari Tuhan, dia tidak boleh ngomong. Tapi kalau dia sudah dapat suara dari Tuhan, dia harus ngomong. Jadi ini 2 hal yang harus sejajar. Jadi kita akan berbicara tentang listening and also speaking. Sebagai nabi dia harus mendengar. Masalahnya saudara, kita hidup di dalam zaman yang full of noise.
Di dalam artikel dikatakan dunia kita ini full of noise. Begitu full of noise-nya sampai kita nggak bisa lagi mendengar. Makanya orang berlomba-lomba di tengah keramaian kita harus apa? Mulai teriak atau semakin bombastis. Makanya yang viral itu bukan yang benar seringkali. Yang viral adalah yang bombastis. Dan belum tentu benar biasanya. Ini yang terjadi. Pertanyaannya lah, di tengah dunia yang noise, siapa yang listen? Who is listening now? Ada sebuah buku yang ditulis Charles Duhigg ya. Charles Duhigg dalam bukunya Super Communicators, dia memberikan sebuah cerita demikian saudara. Pentingnya the power of listening. Saudara tahu ya kalau di Amerika itu ada dua grup. Satu adalah yang namanya gun rights, yang satu namanya gun control. Biasanya kalau gun control itu ya dari Demokrat ya, yang nggak setuju kalau setiap orang boleh beli pistol. Nah, sedangkan kalau gun rights itu adalah orang yang memperjuangkan hak kita boleh beli senjata untuk defend ourselves gitu. Nah, dua ini nih udah ratusan tahun berdebat terus menerus dan selalu debatnya seringkali nggak fruitful dan bahkan saling penuh kebencian. Lalu di dalam satu dialog dikatakan di sini ya, ini yang membuat dialog kali ini tuh berbeda banget adalah dari sebelum-sebelumnya beda adalah organizer debat kali ini dia bilang begini, kamu nanti akan debat sekarang masing-masing pihak, saya akan latih kamu untuk mendengar. Loh, yang perlu kan ini ya public speaking harusnya kan ya, bukan. Yang kalian perlukan adalah untuk mendengar dan diajarin. Nah, yang diajarin pakai apa? Yang diajarin adalah organizernya mengajarkan empat method dari Socratic method. Jadi pertama dia bilang, oke, ketika satu sisi presentasi yang kamu harus lakukan adalah kamu jangan bantah dulu, kamu jangan ngomong apa-apa dulu, tapi yang pertama kamu dengar dulu. Yang kedua adalah kamu tanya pertanyaan gitu ya. Memperjelas kalau kamu nggak jelas. Lalu yang ketiga, kamu ringkaskan apa yang lawan bicara katakan tanpa beri pendapat ya. Kamu nggak bilang, ih bodoh banget, ih goblok banget. Enggak gitu, kamu ringkaskan dulu lalu konfirmasi. Bener gak ya ini yang kamu nyatakan tadi. Sampai lawannya bicara, iya oke, kamu nggak misrepresentasi, kamu nggak mengejek. Oke, setelah itu baru oke, ini pendapat saya, ini bantahan saya. Lalu demikian juga sisi satunya juga harus melakukan ini. Dan ternyata tanpa disangka-sangka dialog ini sangat-sangat fruitful. Bukan berarti mereka akhirnya peluk-pelukan lalu dapat solusi. Enggak saudara, tetap sama-sama kekeh di dalam posisinya. Tapi saudara yang berbeda adalah dua kubu ini bisa bersahabat. Dan bahkan bisa menghargai pandangan masing-masing. Make sense juga ya apa yang kamu utarakan ya. Kenapa ya orang harus punya rights untuk beli senjata. Kalau misalnya kamu diserang gini. Gimana tuh kalau misalnya ada penembakan massal. Dan bersyukur kan ada orang yang akhirnya bawa senjata dia bisa menghentikan. Karena tidak ada polisi saat itu. Oh iya mulai make sense ya. Jadi mulai melihat ada kesamaan di dalam apa yang mereka perjuangkan. Jadi ini alasan ya kenapa konflik seringkali terus berlanjut. Bukan karena nggak ada solusi. Bukan karena juga orang-orang yang terlibat nggak mau kompromi. Tapi seringkali konflik terus berlanjut karena masing-masing pihak tidak mau mendengar. Hanya mau berbicara. Kalau saja dua belah pihak lebih mau mendengar. Dan kita tahu kok saudara, di dalam dunia ini sadar setiap kita itu sebenarnya rindu mendapatkan suara kenabian di dalam hidup kita. Karena kita kan orang-orang yang galau ya saudara. Kita orang-orang yang banyak mengalami masalah. Di dalam 1-2 minggu ini saya melakukan beberapa konseling dari orang-orang yang datang dengan masalah yang berbeda-beda ya. Ada yang datang dengan masalah
teologis gitu. Dia datang ke khotbah Pak Tong kan sedang membahas dibuang, Saul dibuang Tuhan, Saul dibuang Tuhan. Lalu dia galau, saya termasuk yang dibuang Tuhan atau enggak ya? Datang dengan masalah teologis, datang juga masalah arah hidup. Saya harus masuk ke STT atau tidak? Ada yang konseling karena urusan relasi. Apa sih kesamaannya dari semua orang yang datang ini saudara? Mereka menghendaki kejelasan. Mereka menghendaki a wise words. Mereka menghendaki suara kenabian. Mereka nggak nanya, saya nggak bilang, kenapa nggak tanya ChatGPT aja? Sono dong, tanya ChatGPT dong, gitu kan? Sekarang bisa gitu ya. Tapi enggak saudara, sadar ya saudara, orang itu merindukan suara kenabian. Suara yang menuntun, suara yang memberikan arah, suara yang memberikan arti, meaning in life. Dan di dalam film-film besar biasanya ini ditampilkan sebagai tokoh nabi atau tokoh yang sosok nabi ya, yang selalu memberikan arahan baru ketika plotnya sudah mulai buntu. Misalnya di Lord of the Rings ada yang namanya Gandalf. Ini nabi yang memberikan solusi, yang memberikan arahan, yang memberikan visi. Kalau di Star Wars ada Master Yoda gitu ya. Kalau di Marvel kira-kira siapa saudara? Ketika semua orang bingung gimana ini ngalahin Thanos. Dan dikatakan Dr. Strange sudah coba lihat dari berbagai kemungkinan dia time travel. Dia bilang dari 14 juta kemungkinan hanya satu kemungkinan Thanos bisa dikalahkan. Saudara ingat gak kalau yang nonton itu ya? Waktu si Iron Man lagi bingung lalu dia lihat ke Dr. Strange. Tuh Dr. Strange cuman keluarkan satu sign ya. Filmnya selesai, kita tahu. Yang belum nonton silakan nonton ya. Tapi kira-kira itu ya. Disitulah ada yang namanya solusi. Dari sosok nabi yang memberikan arahan, ini nih solusinya. Ini nih visinya yang harus kamu ikuti. Jadi kita semua ingin tahu sebenarnya apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Karena di dalam DNA spiritual kita ada kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Di tengah-tengah noise tadi ya. Dan kita bahkan yang non-Kristen pun juga ada DNA tersebut. Karena setiap kita Kristen, tidak Kristen, kita manusia sebagai image of God. Kita punya DNA sebagai nabi, imam dan raja ini. Sehingga kita punya longings untuk mendengar suara Tuhan. Jadi orang-orang yang non-Kristen bagaimana? Ya saudara bisa dapatkan imitasi-imitasi daripada suara Tuhan. Yang saudara bisa dapatkan di toko buku biasanya self-help ya. Buku-buku self-help yang ya mungkin gak sepenuhnya salah, tapi tentunya bukan firman Tuhan. Atau juga dari sosial media yang menawarkan quick solution, instant solution, jawaban yang cepat. Tapi kita tahu suara kenabian tidak datang dari TikTok, tidak datang dari self-help book, tapi datang dari firman Tuhan. Nah itu tentang listening. Sekarang kita membahas tentang speaking. Seorang nabi harus berbicara apa yang dia sudah dengar. Kalau Tuhan sudah berbicara, nabi harus berbicara. Tetapi isunya ada dua hal saudara ketika nabi harus berbicara. Yang pertama dia butuh ketaatan. Yang kedua dia butuh keberanian. Yang pertama kalau dia sudah mendengar itu baru setengah prosesnya. Karena proses setengahnya lagi gak kalah sulitnya saudara. Yaitu apa? Dia harus menyampaikan berita firman Tuhan yang seringkali adalah berita penghakiman yang tidak ingin didengar orang. Raja-raja mungkin marah, mungkin nabi-nabi bisa dipenjara, bisa dibunuh ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Jadi setelah mendengar, hal pertama sebagai nabi adalah taat. Karena kita melihat ya ada nabi-nabi yang tidak taat. Kita melihat ada Nabi Yunus sudah mendengar perintah Tuhan dengan jelas pergi ke Niniwe. Dia kabur, dia tidak mau pergi ke Niniwe. Dan kita juga melihat ada Musa yang sudah jelas-jelas mendapatkan firman Tuhan. Pergi ke Firaun, bilang let my people go. Aduh Tuhan, saya ini gak fasih lidah.
Saya ini cadel, saya ini pelok-pelok, aduh saya ini nggak bisa ngomong, udahlah orang lain saja. Tuhan bilang, siapa yang ciptakan mulut kamu Musa? Jadi yang pertama kita bisa lihat Musa belajar taat menyampaikan firman Tuhan. Tapi bukan cuma taat, tapi juga perlu keberanian. Karena sebagai nabi, dia harus berani menyampaikan apa yang benar-benar Tuhan katakan. Nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Harus sesuai. Nggak boleh diperhalus, nggak boleh dilebay-lebaykan. Pokoknya Tuhan bilang A ya A. Saudara, pernah dengar gak kenapa Tuhan ciptakan manusia 2 telinga 1 mulut? Gary di depan. Coba kenapa 2 telinga 1 mulut? Kenapa Tuhan ciptakan 2 telinga 1 mulut? Lebih banyak, ini yang cukup banyak ya. Kita harus lebih banyak mendengar, tetapi lebih sedikit berbicara. Bagus ya ini, this is a good wisdom gitu. Ini yang sering kali kita sering dengar gitu ya. Kenapa Tuhan ciptakan 2? Karena kita harus lebih banyak mendengar dulu, tapi lebih sedikit berbicara. Tapi ada satu lagi ya yang menerjemahkan dengan demikian, yaitu kita bisa dengar pro and cons dari berbagai sisi, tapi ketika harus menyampaikan, kita tidak boleh bercabang lidah. Kita harus menyampaikan yang benar. Karena Yakobus bilang ya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah saudara ini ya, ini tidak gampang saudara. Karena nabi-nabi palsu terkenal sebagai bunglon. Kalau lagi partai ini yang bagus, nah dia bilang ini bagus. Kalau partai itu yang lagi naik, dia bilang ini yang bagus. Dan kita tahu kan ya, ada yang bilang saya tidak mungkin bersatu dengan mantan ini yang pernah melakukan kriminalitas. Sekarang beda lagi ngomongnya. Jadi kita bisa lihat ya, kenapa sih manusia tidak berani berkata yang benar? Karena kita tahu ada konsekuensinya. Mungkin kita nggak harus menghadapi seperti nabi yang bakal dipenjara atau dibunuh, tapi setiap dari kita menghadapi kan ya konsekuensi ngomong kebenaran. Karena susah nih di dalam republik kita ini kalau ngomong kebenaran banyak konsekuensinya. Saya dulu di Singapura sebelum menyerahkan menjadi hamba Tuhan, kan beberapa tahun ya saya bekerja di properti ya. Dan saya ingat sebelum saya masuk ke dalam bidang properti, saya ikut salah satu mentor dan ada orang yang bilang kamu bagus loh kalau kamu ikut dia. Kenapa? Karena si ibu ini katanya dia itu orang yang ngomong apa adanya. Jadi saudara kalau tahu ya property agent kalau sedang showing rumah selalu ditunjukin yang bagus-bagusnya aja ya. Yang jelek-jeleknya coba ditutup-tutupin gitu. Terus lalu juga ini rumah bagus banget ya. Tapi kenapa murah banget gitu ya? Iya sih karena ya anugerah Tuhan, sola gracia, terima aja gitu ya. Habis beli ternyata ada orang gantung diri minggu sebelumnya gitu. Jadi ini ya banyak hal yang ditutup-tutupi. Supaya apa? Supaya ya buyer beli, supaya customer beli. Tapi semua yang jelek-jelek enggak diucapkan. Nah si ibu ini sangat dipuji karena banyak customernya yang bilang ibu ini kalau showing rumah ya dia bilang ya ini bagus sih dekat MRT. Tapi coba deh denger. Setiap 5 menit berisik loh MRT-nya. Juk, 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 juk. Kamu bisa gak tahan suaranya? Memang ini nyaman banget, deket banget, tapi juga berisik. Ya menurut kamu bagaimana? Nah kalau terus juga ada yang dekat masjid gitu ya, ada azannya. Jadi sengaja dia ini kan bawa customer waktu pas lagi gak ada azan gitu. Terus nanti tiba-tiba ada azan. Jadi ini ya yang ditampilkan oleh orang-orang. Berusaha apa? Berusaha menutupi yang baik-baiknya, positif-positifnya. Tapi semua yang negatif-negatifnya berusaha dikubur. Nah nabi-nabi palsu kan demikian saudara. Nabi-nabi palsu seringkali digambarkan apa? Nabi yang hanya bicara baik, 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 shalom, shalom, shalom. Padahal Tuhan sedang marah dikatakan. Dan ini yang terjadi di dalam gereja saat ini.
hamba-hamba Tuhan banyak yang tidak lagi mau bicara tentang penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan. Nggak mau lagi bicara tentang teguran dosa. Nggak mau lagi bicara tentang neraka. Karena apa? Sensitif. Bikin jemaat itu rasanya nggak nyaman. Orang tuh datang gereja tuh mestinya merasa nyaman, diterima begitu. Jangan ditegur-tegur dosanya. Jangan ngomongin tentang yang susah-susah, tentang neraka. Itu sangat nggak enak didengar. Tapi saudara, mimbar ini bukan mimbar khusus untuk menghibur jemaat, tapi juga menegur dosa. Karena tugas nabi adalah dikatakan, ini kutipan dari Walter Brueggemann, yang dikatakan tugas nabi bukanlah untuk memperhalus keadaan, melainkan menyampaikan kebenaran kepada yang sedang berkuasa, pemerintah sekalipun raja, mengganggu kedamaian palsu dan mengumumkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah ilusi yang dipercaya masyarakat. Ini saudara, tugas nabi. Nabi itu memang tugasnya nggak gampang, karena itu ya banyak nabi mati. Karena apa? Ya mengganggu orang, mengganggu raja, mengganggu ilusi orang. Jadi sebagai nabi harus berani dan harus bicara kebenaran. Harus taat. Waktu kita bicara tentang bicara, speaking, talking and talking. Nah sekarang saudara langsung banyak mendengar, udahlah jangan NATO, no action talk only. Di satu sisi kita setuju ya saudara, orang-orang yang NATO yang cuma ngomong doang, kita mendengar pejabat-pejabat yang ceramahnya bagus tapi nggak ada tindakannya, kita tahu. Tapi bukan berarti saudara talk is nothing, bukan berarti bicara itu jadi nggak penting saudara. Karena apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan itu powerful. Orang datang konseling. Terus selama 1-2 jam ngomong-ngomong, orang yang datang tadinya mau cerai, setelah 2 jam di konseling tidak jadi cerai. Itu apa saudara kalau bukan power of talking. Rehabeam waktu minta nasihat, gimana ini masyarakat demo. Mereka minta pajaknya diturunin, lalu teman-temannya bilang, halah cemen mereka, bilang pajaknya malah gua tinggiin. Habis itu yang terjadi apa saudara? Kerajaan pecah jadi 2, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Orang yang sudah mau bunuh diri tapi telepon temannya for one last call. Lalu temannya dengan bijaksana, temannya mendoakan, temannya memberikan semangat lagi. Terus tutup telepon, dia gak jadi bunuh diri. Itu apa saudara? Itu life and death matter karena apa? Karena talk, karena speaking. Jadi hidup dan mati, perpecahan kerajaan itu ditentukan oleh bicara saudara. Jadi apa yang kita bicarakan itu bisa membawa kematian, bisa membawa kehidupan. Bisa membawa sukacita, bisa membawa duka cita. Bisa membawa kebahagiaan atau kebahayaan. Apa yang kita pakai mulut kita untuk berbicara kepada orang-orang di sekitar kita. Nabi bukan orang yang selalu teriak, tapi orang yang hidupnya menyuarakan kebenaran Tuhan. Nah saudara, kita akan di akhir setiap panggilan kita coba reflektif ya saudara. Kira-kira di mana Tuhan memanggil saya untuk bersuara seperti Nabi minggu ini? Setiap kita punya identitas sebagai Nabi. Dan setiap kita punya panggilan di tempat di mana Tuhan sedang tempatkan sekarang. Jadi saudara yang sudah menikah, coba gumulkan. Gimana saya menjadi nabi bagi istri dan bagi keluarga saya, bagi anak-anak gitu ya. Bagaimana orang tua itu harus menjadi nabi bagi anaknya. Bukan cuma sekedar, oh tugas papa kasih uang untuk anak-anak sekolah. Udah sisanya itu tugas mama, tugas sekolah minggu, tugas guru di tempat kerja. Saudara pasti akan menghadapi kesulitan untuk berbicara benar di tempat kerja. Beranikah kita berkata yang benar? Seringkali kalau kita bicara yang benar itu gak populer. Itu artinya jabatan mungkin bakal jadi lebih lama. Atau apapun, ada resiko untuk berbicara kebenaran. Tapi panggilan kita adalah menjadi nabi. Dan terakhir saudara sebagai warga negara. Apa sih panggilan kita? Gak usah mulu-mulu ya saudara, saya kesel banget setiap hari itu dapat
WA yang hoax-hoax yang apa itulah ya, dari biasanya ya dari kebohongan-kebohongan, kebencian, ada orang Tionghoa mau dianiaya, terus mulai dari obat kanker apa, pokoknya di forward dan buntut-buntutnya hoax gitu ya. Hal pertama adalah jangan menyebarkan hoax lebih lanjut lagi. Yang kedua saudara, panggilan keimaman. Menghadirkan Allah di tengah dunia, panggilan imam ya. Bagaimana kita menghadirkan, kita hadir sekaligus juga menghadirkan. Yang pertama saudara, kita perlu coba tarik koneksinya. Kalau tadi kita sudah bahas sebagai nabi, sekarang sebagai imam. Kalau nabi bicara dari Tuhan kepada manusia, imam bicara dari manusia kepada Tuhan. Kalau tadi nabi adalah menunggu suara Tuhan dulu. Kalau imam setiap hari digambarkan konsisten mempersembahkan korban doa pagi dan petang kepada Tuhan. Dan di sini ya, ada kerutinan di dalam imam, ada ketekunan untuk terus berdoa mewakili umat. Dan saudara, satu lagi yang kita masih harus lihat, ada koneksi antara imam dan nabi di satu sisi. Saudara ingat ketika Matius 24 dan Matius 25 itu adalah dua pasal yang sangat-sangat keras. Yesus sedang membahas khotbah akhir zaman. Dan dia berkata, bait Allah Yerusalem akan dihancurkan. Dan kalian orang-orang Yerusalem, kalian akan dianiaya, akan disiksa sangat besar. Akhir zaman itu mengerikan. Wah, dia bicara sebagai nabi yang sangat keras. Waduh, itu kalau dengernya itu pedas saudara. Tapi saudara, sebelum dua pasal itu diberikan, dicatat, di akhir pasal 23, persis sebelum pasal 24 dan 25 ini, ada satu gambaran Tuhan Yesus yang menangisi Yerusalem. Yang dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tetapi engkau tidak mau. Saudara, kita bisa lihat Yesus sebelum menegur Yerusalem, dia menangisi Yerusalem terlebih dahulu. Dia sebelum jadi nabi yang menegur dosa Yerusalem, dia menjadi imam yang menangisi Yerusalem terlebih dahulu. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar satu prinsip. Saudara, mungkin ada masanya saudara kesel banget sama orang yang saudara harus tegur dengan keras. Mau anggota keluarga atau kolega atau siapapun juga yang ngeselin, dan memang dia ini harus ditegur dengan keras. Gak bisa gak ditegur lagi. Tapi setidaknya saudara, sebelum kita dipakai menjadi nabi untuk menegur dosa dia, mari kita juga minta kita menjadi imam mendoakan dia terlebih dahulu. Supaya apa saudara? Supaya ketika kita menegur bukan karena kedagingan, karena kebencian, tapi benar-benar kita sudah menjadi imam mewakili dia terlebih dahulu. Sehingga ketika kita bicara, kita benar-benar bicara sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan. Bukan karena kekesalan kita ya. Dan ini yang kita perlu ya saudara. Dan kita perlu berdoa syafaat bagi orang-orang yang kita akan tegur. Dan bahkan kita perlu berdoa syafaat. Karena inilah esensi dari panggilan keimaman kita. Doa syafaat adalah tugas panggilan keimaman kita. Kenapa sih imam harus berdoa syafaat? Emangnya orang-orang itu tidak bisa doa sendiri? Precisely saudara, itulah esensi doa syafaat. Apa sih esensi doa syafaat? Esensi doa syafaat adalah kita mewakili orang-orang yang tidak mau berdoa, yang tidak rela berdoa dan tidak bisa berdoa. Sehingga kita yang mau menjadi wakil dari orang-orang tersebut. Siapa misalnya? Kita mendoakan orang-orang yang orang tua kita yang belum percaya, kita mendoakan anggota keluarga, kita mendoakan teman yang belum percaya. Ya tentu mereka gak akan doa ke Tuhan. Jadi siapa yang berdoa bagi mereka? Ya kita gitu ya. Lalu juga kolega, kita mendoakan orang yang mungkin sedang lemah iman atau yang bahkan lagi mundur, lagi meninggalkan gereja, lagi marah, gak sudi untuk berdoa. Dia enggak berdoa, jadi siapa yang berdoa? Saudara yang tahu, saudara yang mendoakan mewakili dia. Saudara, kemarin saya memimpin satu kebaktian duka ya di rumah duka. Itu tadi yang kita lihat Ibu Sri Hartati Halim. Nah itu anaknya adalah Agus Halim ya. Salah satu guru sekolah minggu
pusat pagi yang sudah lama banget, sudah senior banget gitu ya. 3 anak saya itu juga pernah di dalam kelas dia gitu. Jadi waktu kemarin saya memimpin dan dia bilang bersyukur. Mama papa belum Kristen, sudah lama mendoakan dan akhirnya cancer beberapa bulan yang lalu didoakan lagi, lalu ada kesempatan untuk mengabarkan Injil 3 kali, lalu tanya mau bertobat atau enggak, mamanya bilang mau gitu ya. Lalu akhirnya dikonfirmasi lagi, mama benar-benar mau percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita tahu kita orang berdosa kita harus mengaku percaya untuk diampuni dosa, akhirnya mau gitu. Lalu diajari untuk berdoa, lalu ditanya, tadi bagaimana? Iya, mama tadi sudah doa, belajar untuk berdoa. Kita bersyukur ya saudara, ada karena mereka kakak adik ya, 2 anaknya itu terus mendoakan sebagai imam, dan satu saat Tuhan percayakan mereka sebagai nabi untuk membicarakan firman dan buahnya baik gitu. Mamanya akhirnya percaya di tengah-tengah kansernya, persis sebelum akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Panggilan kita apa saudara? Ya tadi, doa syafaat. Kenapa sih perlu doa syafaat? Ya karena tadi saudara, ada masanya nanti kita yang perlu didoakan. Tapi ini kalau kita masih sehat, kita masih bisa berdoa syafaat. Di mana saudara? Di sini 15 menit sebelum kebaktian kita ada doa syafaat. Di setiap Sabtu pagi kita ada doa syafaat di persuan doa di Hosana. Saudara bisa meluangkan waktu, saudara boleh mencoba berkomitmen untuk datang di persetuan doa. Ada satu kutipan dari Dallas Willard ya, yang berkata, the world doesn't need more busy people. Selalu alasannya kenapa gak bisa datang pede, sibuk. Semua orang sibuk, tidak ada yang tidak sibuk saudara. It needs deep people who live before God for the sake of others. Saya kalau mau jujur saudara, dan kita semua kalau mau jujur juga, masalah kita bukan sibuk ya. Masalah kita memang enggan untuk doa. Saya tahu, saya juga bergumul untuk doa. Kalau dibilang gak ada waktu, ada sebenarnya. Saya masih bisa lari kok. Saya masih bisa scrolling, baca Kompas, baca ini. Ada kok waktu untuk doa. Tapi gak mood aja, gak niat aja gitu. Nah seringkali ya itu kita gak mau menjalankan tugas fungsi keimaman kita, panggilan keimaman kita. Dan satu ya tadi, yaitu kita hadir di hadapan Tuhan. Dan sekarang kedua, sebagai imam kita bukan hanya hadir, tapi juga kita menghadirkan, membawa manusia masuk dan mengalami hadirat Tuhan. Imam itu digambarkan seperti apa? Imam itu digambarkan sebagai pelayan rumah yang mengurusin rumah, yang mengurus bait Allah, rumah Tuhan. Dan yang kalau ada tamu, dia yang membawa tamu datang kepada tuan rumah, pemilik rumah, yaitu Tuhan sendiri. Maka biasanya ya saudara, ini bukan cuma sekedar rumah biasa, ini bait Allah yang luar biasa megah. Jadi imam tuh gambarannya tuh, tadi kalau saya baca gambaran orang yang bilang seperti pelayan rumah, gambarannya jangan rumah, mungkin istana saudara. Imam itu seperti tour guide yang membawa orang itu merasakan kebesaran, keagungan Versailles. Saudara kalau datang ke sini ya, apa yang saudara langsung rasakan saudara? Saudara langsung dapat kesan apa? Wow, indah banget, gede banget, luar biasa, magnificent. Ini apa saudara? Versailles Palace. 67 hektar. Ngiterin aja kita udah capek ya. Kita gak akan selesai gitu ngiterin ini gitu. Tapi ini baru luarnya doang saudara. Udah bikin kita terkagum-kagum. Wah ini raja yang tinggal di dalamnya seperti apa ya. Tamannya aja segini gitu. Tamannya begitu indah. Lalu diajak lagi masuk ke dalam saudara. Saudara waktu disuruh tunggu ya. Raja sebentar lagi keluar. Saudara bayangin duduk di situ. Saudara sudah jiper ya, nanti raja dengan segala kemegahannya keluar seperti apa saudara. Saudara mungkin bingung, nanti protokolnya gimana ya? Saya harus berdiri, saya harus sujud, saya harus angkat tangan, saya tuh harus apa gitu ya. Cium kakinya, saya harus cium pipinya, cipika-cipiki, entah digaplokin sama bodyguardnya. Atau harus gimana gitu. Jadi ini saudara, imam adalah yang membawa kehadiran Tuhan, membawa umat masuk ke dalam kehadiran Tuhan. Ada seorang
Ada seorang mantan penasihat White House ya, nama Charles Colson. Dia itu akhirnya menjadi orang Kristen. Dia mantan penasihat Presiden Nixon. Dia bilang begini, dia sering membawa tamu-tamu negara ya, datang ketemu presiden di Oval House, di ruangan oval itu ya. Nah, tapi sebelum sampai ke ruangan oval, nah pemimpin-pemimpin negara-negara ini ya, ini punya agenda masing-masing yang kadang-kadang juga sombong karena mereka kan presiden-presiden juga atau perdana menteri. Gimana caranya ya supaya dipersiapkan? Nah, si Charles Colson ini punya teknik gitu ya. Jadi dia bawa tamu-tamunya ini datang dulu, keliling dulu, nggak langsung bawa ke ruangan. Keliling dulu, lewatin ruang makannya. Wih, gede banget ya, koridor panjangnya. Terus ada tentara-tentara yang salut gitu. Terus juga foto-foto para presiden dulu yang dengan segala kemegahannya. Lalu lewat satu ruangan dan dia bisik, ini control roomnya. Saudara tahu control room itu apa? Itu ya, gambaran yang di film-film kalau misalnya lagi perang, lalu presiden, jenderal-jenderal perang sama kabinet-kabinetnya terus langsung bilang, serang rudal, serang tombol nuklirnya. Lagi diskusi di situ gitu. Wah, habis lewat situ dikatakan begini ya, si Colson bilang, lions of the waiting room nyampe di Oval House become lambs. Di ruang tunggu singa sampai ke Oval Office jadi domba, saudara. Semua langsung bye-bye, hormat-hormat sama presiden Amerikanya. Itu cara si tour guide, bukan tour guide ya, cara si Charles Colson itu mempersiapkan orang bertemu dengan presiden. Dan itu panggilan kita, saudara, sebagai imam. Membawa apa? Membawa orang itu bisa kagum akan kebesaran Tuhan. Kagum akan keagungan Tuhan. Nah, DNA kita, saudara, sekali lagi kita Kristen tidak Kristen, kita punya DNA imam yang ingin mengalami pengalaman yang sublime, yang splendor, yang full of wonder and significance. Yang seringkali munculnya kita kalau belum bisa melihat keagungan pribadi Tuhan, kita melihatnya di mana, saudara? Di refleksinya di alam. Saudara yang naik gunung terus langsung keren banget. Nah itu saudara, pengalaman sublime, pengalaman full of wonder, pengalaman snorkeling ke bawah laut terus lihat saya tuh kecil banget tapi dunia ini begitu indah ya, full of mystery. Itu saudara yang harusnya kita juga bisa bawa di dalam kebijaksanaan, keagungan karakter Tuhan, menghadirkan tersebut sebagai imam. Refleksinya ya saudara, bagaimana kita menghidupi panggilan imam kita. Nah, reflective pointnya adalah bagaimana saya bisa menjadi pendoa yang lebih tekun minggu ini saja dulu ya. Bagaimana saudara akan mengambil poin apa? Mungkin di dalam keluarga sebagai orang tua, saudara mungkin diingatkan seperti saya mungkin harus lebih tekun lagi berdoa bagi anak-anak saya, bagi anak-anak kami, bagi anak-anak Anda, atau di tempat kerja saudara, dimanapun Tuhan tempatkan. Next ya, kita akan bahas panggilan yang ketiga sebagai panggilan sebagai raja, yaitu adalah mengelola dunia dengan hikmat Tuhan. Manusia juga ada DNA king, yaitu apa? Karena Adam diberi mandat supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, atas semua dan atas seluruh bumi. Jadi memang manusia diciptakan sebagai wakil Allah untuk memerintah. Maka Tuhan tempatkan Adam dan Hawa bukan di Garden of Versailles, tapi di Garden of Eden. Yang kita mungkin bisa membayangkan jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih agung daripada Versailles ya. Dan kerinduan untuk berkuasa itu sangat innate ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita ya. Mulai dari anak kecil tuh pengen menang main game. Kenapa saudara? Karena dia pengen menguasai. Dia pengen ada akhirnya bisa berkuasa gitu ya, bisa menang. Makanya saudara di Sports Day ketika kita beberapa waktu yang lalu kita mengadakan Sports Day kan, selalu ada dua perdebatan gitu ya. Kita mau ini for fun aja, nggak usah kompetisi, ya sudahlah yang penting happy-happy. Atau memang mengedepankan kompetisi gitu.
Karena yang namanya main kan udah pasti kompetisi, udah pasti ada keinginan. Nah di sini kita memilih di sini saudara, kompetisi, karena kompetisi is not bad gitu ya. Kalah nggak selalu buruk gitu, tapi kita belajar untuk graceful di dalam pertandingannya. Jadi di sini ada tempat untuk kita berkompetisi, ada tempat untuk belajar, menguasai. Dan orang dewasa ingin berhasil. Scientist nggak pernah puas exploring kemungkinan-kemungkinan baru. Ada mobil listrik, ada mobil hybrid, ada mobil hidrogen. Saya sih lagi nunggu ada mobil urine ya saudara. Jadi mobil yang berjalan dari air seni, dari air kencing gitu. Satu saat kalau beneran ilmuwan bisa mengembangkan ya, luar biasa ya, kita nggak usah ke SPBU lagi. Kita tampung lalu tinggal isi, lalu kita minum, nggak usah minum lagi. Kita minum biasa lalu kita kencing lagi, lalu mobilnya jalan. Hebat banget gitu ya. Satu saat saudara, karena zaman dulu orang juga nggak pernah memikirkan gitu ya, bahwa mobil bisa, orang bisa travel begitu jauh gitu. Dulu nggak pernah ada yang mikir begitu. Nggak tahu ya, sudah ada yang mikir belum ya, ada mobil dengan bahan bakar urine gitu. Semoga satu saat kita nantikan. Para pemimpin dunia, Alexander the Great, Napoleon, tidak pernah puas menaklukkan, terus menaklukkan. Tapi saudara, dominion is not domination. It is stewardship under God for the flourishing of creation. Jadi yang namanya kita berkuasa sebagai raja, itu bukan kita bikin company lebih banyak lagi supaya cuan lebih gede lagi. Bukan itu saja, it's totally valid. Tapi panggilan utama kita adalah dominionnya itu sebagai stewardship, bukan sebagai domination. Itu untuk apa? Flourishing of the whole creation. Karena itulah yang menjadi panggilan kita. Panggilan kita kalau sebagai raja, raja itu punya dua panggilan besar saudara. Yang pertama perang, berantem. Yang kedua adalah management, ruling. Dan kita akan bahas ini bagaimana seharusnya ya. Kalau Kristus sebagai raja, dia datang untuk apa? Untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya apa? Bukan Roma saudara, bukan Persia. Tapi dikatakan menaklukkan dosa, maut, dan setan. Ini tiga trilogi ini, trio ini yang menjadi musuh yang ditaklukkan oleh Kristus. Menaklukkan dosa, menaklukkan maut, menaklukkan iblis. Efesus 6 berkata peperangan kita bukan melawan daging dan darah. Musuh saudara bukan manusia siapapun itu atau apapun di dalam bayangan saudara. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Pertama-tama peperangan kita melawan kedagingan. Musuh pertama bukan di luar sana. Musuh pertama ada di dalam daging kita, kedagingan kita. Dan kita tahu saudara betapa susahnya kita melawan kedagingan kita. Betapa susah kita melawan dosa yang seringkali kita takluk lagi sama dosa. Tetapi Kristus ketika dia sebagai raja, dia memenangkan. Hal pertama yang dia katakan adalah dia tahu Petrus bakal jatuh lagi dan menyangkal lagi. Dia tahu, cuman dia memberikan pengharapan apa? Petrus, nanti kalau engkau sudah dipulihkan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dia berkata apa? Ada pengharapan. Dia gak berkata ini kepada Yudas. Dia berkata kepada Petrus, dia tahu Petrus akan jatuh lagi. Dia tahu kita semua juga bakal jatuh lagi. Tapi dia berkata sebagai raja, nanti kalau kita sudah pulih, gembalakanlah domba-domba. Berarti apa? Kita tidak pernah boleh putus asa bahwa kita nggak akan pernah menang lawan dosa tertentu kita apapun itu. Tapi kita bisa menang dan satu saat ketika kita menang, kita punya tugas untuk menggembalakan domba-domba yang lain. Jadi ada hope. Kita jangan percaya kepada tipuan setan bahwa kita nggak akan pernah bisa menang. Kalau Kristus adalah raja, berarti dia memberikan pengharapan, ada kemenangan, ada victory over sins. Dan kita bisa menang. Kita mungkin jatuh, tapi kita bisa menang. Penaklukan tidak pernah mudah, tapi let's keep fighting. Maka sebelum kita menaklukkan dunia bagi kemuliaan Tuhan, let's start dengan menaklukkan kedagingan kita, amarah kita, ego pribadi kita terlebih dahulu.
Setelah kita fighting, baru ruling. Ruling itu apa saudara? Ruling itu ketika kita memenangkan pertempuran satu hal, tapi memerintah itu hal yang lain. Kekhawatiran Daud ketika dia harus menurunkan kerajaannya, tahtanya kepada Salomo, dia berkata dia masih muda, bisa enggak ya? Nah saudara, saya ingin mengutip satu buku ya, yang dia menuliskan satu penelitian yang berkata tentang kepunahan pria, the demise of manhood. Dia berkata begini, di barat, ya saya percaya bukan cuma di barat, di kita juga, di timur juga, di seluruh dunia, bahkan krisis maskulinitas dalam budaya barat. Dia menyimpulkan penelitiannya adalah rata-rata pria sekarang ini menghabiskan 10.000 jam bermain video game pada usia 21 tahun. Di dalam zaman modern ini, pria menghabiskan 10.000 jam by the time dia umur 21 tahun. Dan dia berkata, 10,000 hours. Imagine that, 10,000 hours. Dengan 10.000 jam itu, kamu bisa jadi scholar dalam bidang apapun. Kamu bisa jadi atlet yang mungkin ke olimpiade dengan 10.000 jam itu. Tapi pria-pria zaman sekarang lebih memakai waktunya 10,000 hours untuk playing game. Jadi dia berkata, kamu bisa jadi ahli arkeologi Sumeria. Kamu bakal bisa jadi atlet bulu tangkis mewakili Indonesia di Olimpiade. Anda bisa meraih gelar sarjana S3 5 kali dengan 10.000 jam. Atau Anda bisa menaklukkan level 4 Call of Duty. Choose, which one do you want? Dan dia tulis sebagai kesimpulan, cara kita menghabiskan waktu menentukan cara kita menjalani hidup. Saudara mau jadi apa atau enggak jadi apa tergantung dari bagaimana kita memakai waktu kita dan hidup kita dan bagaimana kita ruling over our life. Saudara, bukan berarti kita enggak boleh main game sama sekali di sini tentunya ya. Tapi dia sedang melihat satu epidemik yang terjadi di dunia yang pria-pria itu tidak mengembangkan dirinya, tidak mengembangkan potensinya, tapi malah keep playing games like small kids. Sampai ke umur 21 tahun, itu yang dia maksud di dalam tulisannya. Nah sekarang refleksinya bagi kita, jadi bagaimana? Dosa apa yang masih harus saya taklukkan? Dan apakah saya sudah memimpin dengan baik? Memimpin hidup kita, memimpin waktu kita, memanage waktu, memanage financial, memanage keluarga, memanage hidup dengan baik. Bagaimana? Ini yang boleh menjadi refleksi kita. Kira-kira saudara, how will you manage your life better sebagai panggilan raja? Born Identity, seri yang pertama tadi ditutup dengan si Jason Bourne akhirnya sadar identitasnya siapa. Dia ternyata adalah pembunuh bayaran yang di-develop oleh CIA menjadi mesin pembunuh yang sangat handal, sangat hebat. Setiap kali dikasih misi pasti mati orang yang ditarget. Dan udah selesai sampai dia sadar siapa dia. Dan sekali lagi dia ditembak lalu jatuh ke laut lagi. Dan selesai di situ. Lalu sequel berikutnya adalah sequel selanjutnya adalah tentang bagaimana dia berusaha menebus dosa dia untuk orang-orang yang pernah dia bunuh sebelumnya. Nah khotbah ini juga demikian saudara. Bedanya adalah khotbah ini ditutup bukan dengan kita akhirnya sadar identitas kita. Tapi dengan kita sadar bahwa Kristus Sang Raja sudah terbunuh untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak lagi fokus tentang bagaimana menebus dosa kita. Tapi kita bisa fokus untuk menebus, diutus bukan sebagai pembunuh bayaran. Tapi sebagai apa? Sebagai nabi yang mendengar dan berbicara firman Tuhan. Sebagai imam yang hadir dan menghadirkan hadirat Tuhan. Sebagai raja yang fighting and ruling mewakili Tuhan di surga, di dalam dunia ini. Jadi Injil bukan cuma sekedar menyembuhkan dosa kita, membawa kita ke surga.
Injil memulihkan panggilan kita sebagai nabi, imam, dan raja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan memakai pembahasan Raja, Imam, dan Nabi selama 3 minggu yang lalu dan juga hari ini untuk menyadarkan panggilan kami ya Tuhan. Kami tahu kami bergumul bagaimana kami menjalaninya, tapi kami juga punya pengharapan karena kami dipersatukan dengan Kristus yang sudah mencapai, yang sudah menggenapinya dengan sempurna. Sehingga kami ya Tuhan, walaupun kami masih tertatih-tatih menjalankan fungsi kenabian kami masih bolong-bolong menjalankan fungsi keimaman kami masih sangat jauh di dalam menjalani fungsi sebagai raja. Tapi kiranya Tuhan yang berikan firman-Mu ya Tuhan, Tuhan yang berikan Roh Kudus-Mu untuk mendampingi, untuk memberikan kekuatan dari dalam supaya kami boleh terus berubah semakin menghidupi panggilan kami ini. Biarlah Tuhan berkati gereja ini, sebagai satu gereja kami boleh menyatakan siapakah Kristus. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.